Selamat siang guys, selamat beraktivitas semuanya, sehat selalu ya. Kita lagi ada di kebun rumah lagi nih. Nih suami lagi bersih-bersih ikan leleknya. Kita kan selain tanam-tanam, kita juga belajar pelihara ikan lele. Mumpung ada lahannya, alatnya. Nah, ini pertama-tama kita memulainya dengan 500 ekor lele, bibit lele. Karena di rumah ada toren. Nggak kepake. Atasnya itu nggak ada tutupannya, jadi kupikir lebih baik untuk melihara ikan lele aja. Nah, ini dia nih, di sini nih ada, kita lagi mau ngasih makan sekalian nih, tuh lelenya tuh. Ada 500 ya. Kita beli pertamanya mau memulainya 500 ekor bibit. Jadi ini sejauh ini sih suami yang rawat ya, karena masih bisa di rumah ngerawat ikan lele. Nah, ini lagi dikasih makan. Jadi ada yang di sini. Terus kita pagi juga tuh di galon-galon bentuk begini guys. Nih. Jadi ini tadi suami baru ganti air yang lama. Ini air kosong, belum dikasih ikannya. Baru diisi. Terus nanti kita kasih garam krosok sama EM4 untuk pertanian. Nah, untuk perikanan, sorry. Ini dia bentuknya kayak gini, guys. Jadi kita kasih ini khusus untuk ikan. Jadi kita taruh satu botol di sana di setiap galonnya. Baru habis kita taruh, kita kasih garam krosok. Nih, garam krosoknya. Fungsinya apa? Supaya airnya bisa bersih sama ikannya nanti nyaman ada di dalam air itu. Bakteri-bakteri yang tidak baik ini ya dimatiin. Ini dia nih, habis dikasih makan tadi sama suami nih. Ikan leleknya tuh banyak ya. Nah ini tadi habis pindah airnya dibuang, diganti yang baru. Nih guys. Tuh. Ini yang besar, jadi ini disortir sama suamiku. Yang gede-gede di sini, yang udah mulai gede. Jadi dipilih-pilih sesuai dengan ukurannya supaya mereka tidak saling makan. Karena kadang suka ada yang mati juga guys, mereka makan yang kecil-kecil. Sama itu tuh dia lagi. Nah ini baru aja dipindah. Nah kalau habis baru dipindah gini guys, kita nggak boleh kasih makan dulu ya. Kita puasain ikannya sampai kurang lebih ya 5 jaman ya, 5 jaman baru nanti habis itu kita kasih makan. Dia nih. Jadi kita bagi-bagi, kita sortir, kita pilih-pilih sesuai dengan ukurannya. Gitu guys. Tuh dia tuh. Kita masih belajar juga untuk beternak lele, tapi so far kita bisa ngikutin ya pelihara ikan lelenya gitu. Kadang kita ambil juga, kita belajar dari YouTube, kita belajar juga dari mana aja deh yang bisa nambah pengalaman kita untuk pelihara ikan lele. Karena ikan lele ini juga termasuk ikan yang kuat. Gitu guys. Jadi selain nanam-nanam, kita beternak lele, belajar beternak lele, kita juga beternak ayam, udah pada puji Tuhan, udah pada bertelur mereka. Gitu guys. Nah ini ayamnya, hai ayam. Nah ini 2 nih. Nah ini 1 kita pisahin karena baru bertelur dia kemarin. Gantian.
supaya temennya yang bertelur. Ya ini kita pakai lahan kecil aja ya guys. Kebetulan di rumah ada lahan balkon. Jadi kita pakai untuk menanam, beternak lele, beternak ayam. Nah, ini juga kita masih ada satu gentong, nanti kalau yang dari sini kita sortir lagi. Kita sortir ke dalam ember ini. Nanti atasnya yang bolong-bolong itu aku mau menanam menanam kangkung. Nah, aku pakai gini guys, kayak gelas plastik yang biasa untuk minum-minum di kafe-kafe. Kebetulan aku suka bawa pulang tuh, aku kumpulin untuk ngebibit tanaman, tapi akhirnya berguna juga nih untuk di peternakan lele. Jadi aku punya ember gini ya, yang ukurannya ini 80 liter air. Terus sama suami, ini suami yang ngerjain kemarin, dia bikin ada saluran kayak gini nih untuk pembuangan air kalau kita mau ngekuras air lelenya udah kotor, kita kuras, kita buang dari bawah. Nah, ini bolong-bolongnya gunanya untuk apa? Untuk kayak gini guys, kita kasih gelas plastiknya di sini. Nanti kita kasih kokopit atau arang, baru kita kasih bibit kangkungnya di sekitaran sini gitu guys. Nah, jadi hidroponik menggunakan lele. Jadi lelenya di bawah, atasnya kita tanam kangkung gitu. Makanya kemarin baru selesai suamiku membuat ember ini. Sekarang udah jadi, diisi air, kita kasih geramung krosok 4, baru kita tunggu sampai 2 hari atau 3 hari baru ikannya dipindahin ke dalam gitu guys. Nah, ini tanaman-tanamanku nih ya, ini okra, aku nanam okra juga guys. Ini okranya rajin banget berbuah guys. Nah, di bawahnya kemarin aku tanam bibitnya, bibit okra. Aku tebar-tebarin di sini, numbuh puji Tuhan. Jadi aku mau bikin ini tanaman bibit yang baru, karena ini udah lumayan lama ya, udah ada kira-kira 8 bulanan nih tanamannya. Tapi puji Tuhan masih ini ya, masih berproduksi terus. Nah, ini dia produksi terus. Jadi sebelum dia memang benar-benar tidak berproduksi, aku sudah ngebibit yang baru gitu. Jadi ya nih, ini tanaman brokoli tuh, subur ya guys, subur banget nih brokoli nih. Nah, ini aku siram dengan air lele. Tanaman-tanaman ini aku siram pakai air lele, karena air lele itu bagus untuk tanaman ya, makanya subur-subur puji Tuhan. Nah, ini aku punya pare guys, aku baru panen tadi 2 biji, udah jadi tuh masakan hari ini, oseng-oseng pare pakai ebi. Jadi aku tadi puji Tuhan udah panen 2, dan ini sudah panen berkali-kali guys, berkali-kali sampai kita kadang bosan juga makan pare. Tapi puji Tuhan masih dikasih. Ini juga udah mulai numbuh yang baru nih. Nah, ini juga masih berproduksi puji Tuhan. Nih pare-parenya tuh. Nah, ini ada di antara pohonnya itu ada pare yang menyempil nih. Ini belum bisa kita panen. Tadi cuma 2 yang kita panen. Melengkung dia. Nah, ini ada yang kecil nih guys. Bakal buahnya juga. Puji Tuhan sih ya. Subur, kita siram-siram pakai air ikan. Terus di sini juga ada tanaman ini ya. Tanaman buncis, tapi ini buncis sudah lama tapi masih produksi juga guys. Puji Tuhan juga nih. Nah, nih, ini sebenarnya kemarin itu aku tanam iseng-iseng, tahu-tahu udah berbuah, buncisnya udah keluar nih, ada ini. Lumayan lah, nanti kalau
Nah ini lagi. Ini baby buncis ya, bukan buncis yang panjang, bukan baby buncis. Ini ada tanaman pepaya. Ini dari biji. Jadi ini khusus untuk sayur. Jadi aku ambilin sayur kalau lagi pengen bikin pecel, direbus enak pakai bumbu pecel. Nah ini ada brokoli lagi guys. Ini ada okra lagi, bawang, daun bawang nih. Ini serainya subur banget guys. Nih. Jadi kalau masak aku ngambil di sini. Kita udah nggak beli serai. Nah ini juga aku tanam kasih mawar ya guys di sini. Tuh mawarnya subur banget. Kasih bunga-bungaan diselang-selingi di antara pohon tanaman-tanaman sayur, tanaman-tanaman lain. Nah aku juga nanam daun singkong nih. Ini nih daun singkong bibitnya. Kebetulan si Mbak orang Bogor di rumah. Waktu dia tahun baru kemarin dia bawa dari kampungnya di Bogor. Ini singkong mentega. Nah, ini juga sayuran yang sering kita petik untuk sayur ya. Nah ini kalau ada yang tahu, kita tanam juga bangun-bangun, tanaman sayur bangun-bangun. Mungkin ada yang nggak tahu ya. Ini tanaman bangun-bangun ini adalah tanaman khas Batak. Jadi mungkin jarang orang tahu. Nih gedut-gedut bang, ini padahal baru aku tancepin kira-kira 3 hari yang lalu atau 4 hari yang lalu, tapi subur-subur banget. Jadi dia gampang guys. Kalau memperbanyak itu tinggal dicopot batangnya, baru ditancap aja di tanah, tumbuh. Gitu. Kebetulan ini juga mungkin bagus ya tanahnya, pupuknya aku siramin air ikan, jadinya dia bagus, gede-gede daunnya tuh. Nah ternyata di antara daun ini, bangun-bangun ini tumbuh ini nih pare. Mungkin ada yang kelempar kali ya biji pare di sini, jadinya numbuh guys. Jadi ini nggak aku tanam, nggak aku sengaja tanam, tapi dia tidak sengaja tumbuh di sini. Gitu guys, subur. Di sini juga di bawah ada ini sayur pahit. Nah ini ada pohon ini guys, salak. Aku ini juga tidak aku tanam sebenarnya. Jadi waktu itu aku beli salak pondok, suami pesenin salak, kita makan, kita buang lah di antara kompos-kompos, ternyata numbuh guys. Nah ini tumbuh, kita biarin aja. Aku juga mau coba untuk tanam salak. Nah ini okra, kemarin aku pindah tanam yang dari sana, aku pindah ke sini supaya cepat gede ya. Nah ini brokoli lagi tuh taruh sini karena di sini panasnya lebih banyak ya dibanding di sebelah sini. Di sini agak adem guys. Makanya aku taruh di ujung sini supaya dia dapat sinar matahari. Nah ini guys, aku tanam yang namanya bawang Batak juga. Jadi bibitnya aku beli dari pasar. 5.000 dapat berapa ikat, baru aku tanam lah di sini. Bawang Batak. Gitu guys. Nah ini serainya aku punya di sini. Dua pot serai di sini. Subur-subur dan sering diambil untuk masak-masak. Jadi kita nggak pernah beli yang namanya serai, kunyit. Nggak pernah beli, kita ambil aja di sini di kebun mini kita. Gitu guys. Nah kalian mau lihat nggak nih, ada yang namanya sukun kita juga udah pada berbuah guys. Tuh banyak guys buahnya, tuh nih ada yang deket juga nih sukunnya nih. Nah buahnya deket banget. Kalau nanti matang ini tinggal ini aja nih, tinggal nyopot dari sini, deket. Sukunnya lebat ya, puji Tuhan tuh. Banyak buahnya di atas sana. Enak ini sukun mentega ya guys. Di sebelah sana juga ada nih.
Nah, yang ini buah sukun. Sana juga tuh. Nih. Nah, ini. Nah, sebelah sukun ada pohon mangga, guys. Ini sisa-sisa panenan mangga. Kita rencana mau ambil, tapi tunggu dulu. Mungkin hari Rabu deh kita ambil supaya dia bisa matang di pohon lebih enak. Nah, itu kita punya kebun yang kemarin aku bikin video sebelumnya tuh di sana tuh, guys. Itu semua ada cabai, ada sayur-sayuran. Jadi kebetulan balkon rumah ada kiri kanan sini ya, tapi ada sambungan ke sini bisa. Gitu, guys. Ini daun pandannya juga subur, puji Tuhan ya. Daun pandannya subur banget ini. Ini aku tanam kecil ya, dari kecil banget. Sekarang udah tuh subur banget, guys. Benar-benar puji Tuhan. Tuh. Nah, ini suami lagi ngapain sih? Lagi ngapain dia? Nah, ini air yang di toren ternyata suami lagi mau nguras. Mau nguras ya. Mau disortir, sekali disortir sama suami untuk dipindahkan ke ember yang tadi, yang itu. Nah, itu udah kita malamin ya, kita diamkan airnya selama 2 hari ya. Sudah. Ya, kita isi garam krosok sama E4 yang saya bilang tadi. Baru udah bisa diisi setelah didiamin 2 hari. Ikannya bisa dipindahkan ke situ supaya airnya sudah benar-benar bagus untuk dikasih bibit. Gitu, guys. Nih, guys. Ini sebenarnya airnya juga bagus ya untuk siram-siram tanaman. Cuma tadi aku udah siram-siram, jadi airnya dibuang sama suami. Gitu, guys. Jadi hobi kita sambil healing untuk mengisi waktu kekosongan dan tapi menghasilkan ya, guys. Menghasilkan paling tidak untuk mandiri pangan. Kalau kita peternak kayak lele gini juga kan lumayan, kita bisa ambil ikan untuk dimasak sendiri di rumah. Kalau ada sisa baru kita jual. Gitu, guys. Nih ikan-ikannya, guys. Oke, guys, gitu aja videonya. Sampai di sini dulu karena saya mau makan, udah siang nih. Semoga kalian sehat selalu ya. Selamat beraktivitas siang. Dah.